Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab-kitab akidah I'tiqad al-Imam Syafi'i rahimahullah yang disusun oleh Syekh Al-Barzanji rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih penukilan ucapan al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan juga di dalam kitab Manaqibus Syafi'i di jilid yang kedua di halaman 288. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa ausi bitaqwallahi azza wa jalla wa luzumis sunnah wal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tarkul bid'ah wal ahwa wa ijtinabuha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku wasiatkan kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan wajib bagi kalian semuanya berpegang teguh di atas sunnah dan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan wajib bagi kalian semua meninggalkan bid'ah dan meninggalkan pelaku bid'ah. Bahkan kalian harus menjauhi daripada bid'ah dan pelaku bid'ah tersebut. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini adalah nasihat yang sangat mulia, nasihat yang sangat agung. Karena tidak ada jalan yang akan menyelamatkan manusia dari segala kesesatan, dari segala penyimpangan, kecuali berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengkhabarkan suatu hari, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma yakhutu khututan an yamini wa shimali. Rasulullah menarik sebuah garis lurus kepada kami, kemudian beliau menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian beliau berkata, hadhis subul, ini merupakan jalan-jalan yang banyak. Tidak ada di antara jalan yang banyak ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ikutilah, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, dan ikutilah oleh kalian daripada jalan yang satu tersebut, dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak, karena ketika kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak tersebut akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Rabbul Alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ahlul batil, bagaimana ahlul ahwa, bagaimana orang-orang yang mereka telah terjangkiti penyakit di dalam hatinya, sesuatu yang sudah jelas perkara dalam agama, suatu perkara yang sudah gamblang dalam agama, namun mereka membawa ayat-ayat Al-Quran, menggunakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan keyakinan mereka. Sebagaimana mungkin hari-hari ini kaum muslimin tersamarkan sebagian mereka tentang perayaan Natal. Walaupun pembahasan ini adalah pembahasan yang sering saya sampaikan di masjid-masjid, tapi tidak ada masalah untuk kita ulang-ulangi, agar bagaimana tidak merusak akidah kita, tidak merusak pemikiran kita, tidak merusak keislaman yang sedang kita anut ini. Saudara-saudaraku,
Ya, seperti apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrafal qawli ghurura. Dan demikian kami telah menjadikan setiap para nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan, dari kalangan jin, dan syaitan dari kalangan manusia, syayatinal insi wal jin, ya, yang mereka saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya, dan mereka saling menghias-hiasi ucapan yang batil mereka seakan-akan itu adalah ucapan yang indah. Tidak tanggung-tanggung mereka menggunakan ayat Al-Quran untuk menyesatkan muslimin, untuk merusak akidah muslimin. Iya, siapa bilang tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, Assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala hari di mana aku dilahirkan, hari di mana aku dihidupkan, dan hari di mana aku dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Ini ayat Al-Quran telah difatwakan oleh ulama fulan menunjukkan bolehnya kita menggunakan atau bolehnya kita mengucapkan selamat Natal dengan ayat ini. Dan juga Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau seandainya ada orang yang mengucapkan keselamatan bagimu, maka balaslah yang lebih indah dari itu atau yang semisalnya. Kira-kira tertipu enggak muslimin? Ya, ini Dewan Fatwa Mesir sudah berfatwa bolehnya ayatnya ini. Akan tertipu sekian banyak manusia. Dan disinilah pentingnya kita untuk melazimkan diri kita di atas sunnah. Iya, pentingnya untuk kita mengenal akidah yang benar. Kalau tidak, saudara-saudaraku muslimin, ya, kita khawatirkan Allah Subhanahu wa taala tidak membangkitkan kita dengan para nabi dan para rasul. Allah akan membangkitkan kita dengan Fir'aun. Allah akan membangkitkan kita dengan iblis alaihi la'natullah. Iya. Padahal kalau kita melihat secara seksama, justru dari ayat ini, ya, kita gunakan untuk membantah mereka. Enggak perlu kita datangkan ayat yang lainnya. Dan syai' yang maklum disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidaklah ahlul batil membawa kebatilan mereka dengan ayat Al-Quran ataukah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan ayat dan hadis tersebut kita gunakan untuk membantah mereka. Enggak perlu ayat-ayat yang lainnya. Iya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, ya, yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Hari di mana aku mati. Apakah Tuhan itu disifati dengan sifat mati? Yang namanya Tuhan, dia tidak akan pernah mati, dia akan hidup selama-lamanya. Kalau seandainya dia mati, bukan Tuhan namanya. Lah bagaimana ente menggunakan ayat ini untuk mengucapkan selamat Natal yang orang-orang Nasrani meyakini Yesus itu adalah Tuhan mereka. Tuhan itu mati. Tuhan itu nggak pernah mati. Bisa difahami? Dan kalau kita membaca seluruh penafsiran para ulama, tidak ada satupun para ulama yang mereka memahami ayat ini seperti yang difahami oleh orang-orang hari ini. Bahkan sahabat Rasulullah dan Nabi SAW sendiri, di zaman Rasulullah itu ada orang Nasrani di Mekah, di Madinah sebelum mereka diusir. Dan Nabi SAW mengirim delegasinya ke Habasyah negeri Nasrani. Tetapi tidak pernah kita mendapatkan Nabi SAW mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Dalam keadaan Rasulullah orang yang paling pintar cara bergaul dan berkomunikasi dengan manusia. Rasulullah orang yang lebih faham dalam ayat ini. Dalam keadaan juga beliau adalah manusia yang paling mencintai para nabi dan para rasul, yang paling memuliakan para nabi dan para rasul. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man qala ana afdal bin Yunus bin Matta faqad kadhib."
Barang siapa yang mengatakan saya ini lebih mulia dari Yunus ibnu Matta, maka sungguh dia telah bohong. Sungguh dia telah salah. Rasulullah sangat memuliakan para nabi. Kalau seandainya ayat ini adalah sebagai bentuk memuliakan para nabi dan para rasul, dan terkhusus kepada Isa alaihissalam, pasti akan ternukilkan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengucapkan apa? Selamat Natal. Iya, selanjutnya saya ringkas. Tidak bisa diketahui, bahkan literaturnya orang-orang Nasrani sampai sekarang mereka tidak bisa membuktikan kalau Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Tidak ada satupun nas di sisi mereka yang menyebutkan bahwasanya Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Lah kalau seandainya tidak diketahui kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember, bagaimana ente menjadikan ini sebagai pijakan untuk mengucapkan selamat kepadanya? Bisa difahami. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, perhatikan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga agar tidak ada keserupaan sedikit pun di antara kita dengan mereka. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah boleh kami menyembelih di sebuah tempat yang bernama Buhainah?" Rasulullah bertanya, "Apakah di situ ada perayaan-perayaan orang-orang musyrikin? Apakah di situ orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah? Kalau seandainya musyrikin di situ menyembelih untuk selain Allah, kamu tidak boleh menyembelih di situ. Tapi kalau seandainya mereka tidak menyembelih di situ, silakan engkau menyembelih." Perhatikan baik-baik di sini. Para sahabat ketika mereka menyembelih, untuk siapa mereka menyembelih? Untuk Allah. Musyrikin ketika mereka menyembelih untuk siapa? Untuk sesembahan mereka. Beda dari sisi niat. Niatnya nggak sama. Niat yang sangat jauh. Yang satu untuk sekutu Allah, yang satu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika menyembelih musyrikin itu sama caranya. Musyrikin menyembelih dengan muslimin menyembelih dari sisi zahirnya sama. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup segala pintu. Walaupun niatnya beda, walaupun maksudnya enggak sama, tetapi sama dari sisi zahir, dilarang oleh Nabi untuk menyembelih di situ. Jangan sama dengan mereka. Lah bagaimana lagi kalau seandainya Rasulullah mendengar hari ini ada orang mengucapkan selamat untuk mereka? Untuk menyembelih di tempat mereka yang menyembelih saja nggak boleh. Dan begitu juga orang-orang Yahudi, mereka berpuasa pada tanggal berapa? 10 Asyura. Hari di mana Allah memerdekakan Musa dan muslimin pada waktu itu dari kukungan Fir'aun. Dan Nabi SAW berkata, "Nahnu ahaqqu bi Musa." Kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan mereka. Dan kemudian Rasulullah menganjurkan untuk muslimin berpuasa pada tanggal berapa? 10 juga kan? Awalnya kan 10. Perhatikan baik-baik. Puasa pada tanggal 10, apakah ada unsur kesyirikan di situ? Apakah ada unsur kekufuran di situ? Apakah ada unsur maksiat di situ? Perhatikan dengan Natal. Natal di situ unsur kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, semua di situ. Yang unsurnya saja murni ibadah. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 agar tidak sama persis seperti mereka. Kita puasa tanggal 10, dia juga puasa tanggal 10, supaya nggak sama sekali tanggal 9 kita berpuasa. Jelas sekali kan? Nggak ada unsur-unsur kekufuran pada puasa tanggal 10. Semuanya ibadah untuk Allah. Tapi ketika sama dengan mereka, Rasulullah SAW menganjurkan kita juga puasa pada tanggal 9 supaya nggak sama mereka sama sekali. Lah gimana kita mau ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal? Bagaimana kita berbahagia hari ketika mereka di situ mencela Allahu Rabbul Alamin? Allah menyebutkan keadaan orang-orang Yahudi dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah wa ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha.
Ketika orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, Allah itu tangannya terbelenggu. Kata Allah, tangan mereka yang terbelenggu. Dan mereka dilaknat apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya Allah itu terhamparkan, yang Allah memberikan rezeki siapa yang Allah kehendaki. Ini kan bentuk pencelaan kepada Allah kan? Apa bentuk Yahudi mencela Allah, mengatakan tangan Allah terikat. Dan Allah melaknat apa yang mereka ucapkan. Nah, perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan di dalam Al-Qur'an ketika mengatakan Allah itu punya anak. Mana yang lebih besar? Ya, dosanya, mana yang lebih besar kezalimannya, dan mana lebih besar ancaman dari Allah dalam Al-Qur'an. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Dan ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, dan sungguh kalian telah mendatangkan sebuah ucapan yang sangat keji, kata Allah. Hampir-hampir langit itu runtuh, gunung itu terbelah, bumi itu hancur ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Mana yang lebih besar ancaman yang Allah khabarkan dalam Al-Quran? Mengatakan Allah punya anak atau mengatakan tangan Allah itu terikat? Jelas ancaman Allah kepada Nasrani jauh lebih besar daripada ancaman Allah kepada orang-orang Yahud. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab berkata, nah, beliau berkata, ada Allah al-Yahud wan Nasara, musuh-musuhnya Allah dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasrani. Pada hari raya mereka, pada tempat mereka berkumpul di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala kepada mereka. Wa akhsha ayusibakum, dan saya takut, khawatir, kata Umar bin Khattab, akan ditimpa kepada musibah ketika hari-hari mereka menghidupkan acara kebesaran mereka. Ini sebab bala turun dari Allah. Bagaimana seorang muslim mengucapkan selamat Natal kalau seandainya orang awam itu sudah cukup berbahaya, apalagi ini yang mengucapkan seorang alim ulama, yang dianggap ulama, yang dianggap sebagai kiai. Sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yabi dinahu bi'aradi minad dunya. Ada orang-orang yang mereka akan menjual agamanya untuk mendapat secuil dari bangkai dunia ini. Dijual agamanya, dirusak akidahnya, rusak akidah muslimin. Iya, ini kan cuma sekedar ucapan. Ya, gak ada masalah, ucapan. Ya, banyak dalam perkara-perkara syariat Islam, ya, itu dibangun dengan ucapan. Antum tidak boleh melihat seorang wanita yang bukan mahram. Antum tidak boleh menyentuh seorang wanita yang bukan mahram, apalagi antum peluk dia. Nggak boleh, haram hukumnya. Dan antum tidak ada keharusan untuk menafkahi wanita yang itu bukan dari nasabnya antum, bukan siapa-siapa kita. Tetapi ketika cuman sekedar mengatakan saya terima nikahnya Fulana bintu Fulan dengan mas kawin sekian tunai, maka sesuatu yang tadinya haram menjadi halal, bahkan menjadi ibadah. Sesuatu yang tadinya tidak ada keharusan bagi kita jadi wajib kita menafkahi dia. Yang tadinya dia tidak ada sesuatu berhak untuk mendapatkan harta kita, cuman sekadar ucapan. Ketika kita mati, warisan kita mengalir kepada dia. Ucapan kan? Ucapan. Antum menikah, kasih mahar 100 juta. Iya. Kasih bawaan 50 juta. Uang hangus 50 juta. Berapa? 200 juta. Waliman 100 juta, 300 juta. Baru 2-3 hari antum menikah, antum berhubungan badan dengan dia, hari ketiga antum cuman katakan kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Mahar yang 200 juta itu masuk kantong dia. Kita nggak berhak mendapatkan apapun lagi. Kalau seandainya pas kita katakan cerai, kita mati.
dia masih dalam masa iddah, dalam masa iddahnya suami meninggal, maka warisan pendapat sahih dari pendapat ulama masih masuk kepada dia. Kan cuma sekadar ucapan. Jadi ucapan ini nggak main-main. Ketika orang-orang mengatakan tidak ada orang yang lebih pengecut dibandingkan mereka, nggak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Siapa maksudnya? Rasulullah dan para sahabatnya. Allah turunkan ayat dari langit ketujuh yang kemudian dibaca oleh muslimin sampai di yaumul qiyamah. Cuman sekadar ucapan diturunin ayat. Coba, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada rasul-rasulnya kalian memperolok-olok? Sungguh tidak ada uzur bagi kalian dan kalian telah kafir. Karena ucapan kan? Sungguh kalian telah kafir. Yang sebelumnya kalian orang-orang beriman, cuman ucapan, cuman sekedar omongan. Dan ternyata orang-orang ini yang ketika diturunkan ayat Al-Quran, Allah kafirkan mereka. Mereka mengatakan khuna nakhudu wa nalab, kami cuma main-main saja, kami nggak serius kok, kami nggak semangat, kami nggak pura-pura, cuman sekedar menghibur perjalanan kami. Perjalanan begitu melelahkan. Perang Tabuk itu perjalanan 700 km dari kota Madinah. Kan orang itu kan sudah apa istilahnya, bahasa anak muda, boring ya. Udah jenuh, lapar, panas, 700 km. Sehingga ngomongnya aneh-aneh. Kami main-main saja. Cuman sekedar ucapan. Kata Allah, la ta'tadiru, enggak ada uzur buat kalian. Hati-hati saudara-saudaraku muslimin, hati-hati. Innal abda la yatakallam bi kalimatin. Ada seorang hamba berbicara dengan sebuah kalimat yang tidak sadar kalimat tersebut membuat murkanya Allah dan dia dicelupkan ke dalam nerakanya Allah. Iyadzan billah. Ini perkara yang nggak bisa kita bertoleransi dalam masalah ini. Ini sudah finish. Allah itu satu, tidak diperanakan dan tidak diperanakan. Itu sudah finish, nggak ada toleransi dalam masalah ini. Bagaimana Anda sudah yakin Allah itu satu, kemudian Anda mengatakan selamat ya memperingati hari lahirnya Tuhan. Selamat ya hari ini kalian mencaci maki Allah. Selamat semuanya. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk otaknya nggak kira-kira? Kita nggak berbicara masuk ilmunya atau nggak bicara itu. Kita bicara masuk muh ente masuk nggak? Bahasa Arab itu otak itu artinya muh. Masuk nggak ke muh ente? Ente mengatakan selamat hari mencela Allah, selamat hari mencela Tuhan. Mari kita sama-sama mencela Tuhan hari ini. Naudzubillah. Tetapi inilah musibah yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwafu ma akhafu alaikum aimatul mudillin. Sesuatu yang paling khawatirkan kepada kalian adalah ulama-ulama yang menyesatkan, yang mereka menjual agamanya demi hanya mendapatkan secuil dari perkara dunia ini. Selanjutnya saudara-saudaraku muslimin, assalamu alayya itu secara bahasa artinya adalah apa? Keselamatan untukku, bukan selamat, keselamatan. Jadi misalnya selamat, kamu sudah mendapatkan A, itu namanya ucapan. Tapi dalam ayat ini dimaksudkan adalah saya selamatkan. Saya diselamatkan dari mara bahaya, dari kejelekan, dari ini, kan beda. Jadi artinya Allah menyelamatkan Isa alaihissalam, bukan selamat, menyelamatkan. Ya, jadi dari ayat itu kita gunakan untuk membantah mereka. Bisa difahami saudara-saudaraku muslimin? Ini hal kita sekarang hidup di zaman, ya, hidup di zaman yang kondisi memang seperti ini. Kalau kita nggak menuntut ilmu, nggak belajar akidah yang benar, ya, nggak belajar dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, kita akan tergiring. Perkara yang sudah jelas dalam agama jadi samar. Gimana nggak samar? Ayat Quran yang dibawa, ini fatwanya ulama fulan, ini dewan fatwa dari fulan. Nggak mabuk kita dengarnya. Hah? Nah disinilah pentingnya kita belajar agama.
pentingnya kita belajar akidah as-sahihah dari Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Nah, kita fokus kembali kepada pembahasan kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan untuk kita berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akan menukilkan ucapan Syafi'i dan ucapan ulama-ulama yang lainnya tentang pentingnya berpegang teguh di atas sunnah dan menjauhi dari segala bentuk kebid'ahan, ada baiknya untuk kita mengenal sunnah atau definisi sunnah atau makna sunnah yang difahami oleh para ulama. Sunnah memiliki beberapa makna, memiliki beberapa istilahat. Di antara makna sunnah adalah kullu ma jaa fil kitabi wa sunnati huwa sunnatuhu sallallahu alaihi salatu wasallam wa hiya tariqatul lati, ya, kata Syekh rahimahullah, anna kullu ma jaa fil kitab, seluruh apa yang datang dari Al-Qur'an dan seluruh apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah beliau. Apa saja? Apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran, apa saja yang disebutkan dalam sunnah, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah di poin yang pertama. Beliau mengatakan, i'lamu rahimakallah, innal islama huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam. Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian semuanya, bahwasannya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang ketika dia berislam, maka Islamnya dia itu harus dengan sunnah Rasulullah, bukan dengan Islam Nusantara, bukan dengan Islam orang Aceh, bukan Islam dengan Islamnya Jawa, bukan Islamnya Islam Arab, tapi Islamnya adalah Islam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang Allah perintahkan kita dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Dan Islam yang sempurna itu adalah Islam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, ya, aku telah menyempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku telah meridhai Islam itu sebagai agama kalian. Jadi Islam yang sempurna adalah Islam yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu adalah Islam. Dan apa saja yang tidak pernah dikenal oleh Rasul dan tidak pernah dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah, itu bukan bagian dari Islam, walaupun dilabelkan dengan label Islam, walaupun dicap ini Islam, itu bukan Islam. Al-Imam Malik rahimahullah berkata, apa saja yang dikatakan Islam pada hari itu, maka Islam pada hari ini. Dan apa saja yang tidak dikenal sebagai ajaran Islam pada hari itu, maka bukan Islam pada hari ini. Begitu lazimnya. Jadi Islam yang sempurna itu mana? Islam yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Islam yang telah diwariskan oleh Rasulullah. Taraktukum ala baydha lailuha kanhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, malamnya bagaikan siangnya. Itulah Islam yang telah dicontohkan, dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari Islam. Ini mana yang pertama. Adapun mana yang kedua, dari mana Islam, dari mana sunnah? Anna sunnata bima'nal hadis. Jadi sunnah itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini Al-Quran, ini sunnah. Apa maksudnya? Al-Quran adalah kalamullah, sunnah adalah ucapan Nabi SAW. Yang bukan daripada Al-Quran, yang itu merupakan perintah dari mulut Rasulullah, itu disebut sebagai sunnah. Faham ya? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi falan tudhillu bihi abada, kitabullah wa sunnati, kata Rasulullah. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian yang apabila kalian berpegang teguh di atas perkara tersebut, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menyebutkan dua hal, Alkitab, kitabullah wa sunnati. Jadi kitabullah adalah ucapannya Allah, sunnah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terkadang sunnah diinginkan adalah apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terkadang sunnah itu diinginkan adalah kebalikan dari bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini jalannya Rasul, ini bukan jalannya Rasul. Ini perintah Rasul, ini adalah larangan Rasulullah. Jadi sunnah terkadang diinginkan adalah kebalikan daripada bid'ah. Nabi SAW menyebutkan dari Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu warda, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sesungguhnya kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak setelahku, maka wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigit dengan gigi geram kalian, dan hati-hati kalian dengan kebalikan dari sunnah itu. Apa itu? Bid'ah. Jadi difahami? Jadi kalau ada orang, saya itu cinta dengan sunnah, saya ingin mengikuti jalannya Rasulullah, tetapi untuk membid'ah-bid'ahkan orang saya nggak mau. Ini kan agama orang zaman sekarang ya. Ya akhi, Rasulullah SAW itu lebih rahmat daripada kamu. Beliau itu lebih berkasih sayang dibandingkan kamu. Beliau lebih mencintai manusia dibandingkan kamu. Ente jangan sok-sok. Ya jangan sok-sok bijak lah. Ya saya ingin mengamalkan sunnah saja, nggak mau membidah-bidahin orang. Kalau maksudnya ente nggak mau membidah-bidahin orang secara ya kejahilan, bidahin orang tanpa ilmu, ya kita sepakat. Tapi kalau seandainya maksud ente nggak boleh membidah-bidahin orang semua perkara dan amalan yang mereka lakukan, ente itu nggak lebih baik dari Rasul. Rasul itu manusia paling baik. Beliau manusia yang paling rahmat. Beliau manusia yang paling baik hatinya. Beliau berkata, ya, wa khairul kalamu kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Apakah ente mengatakan Rasul itu tidak memiliki rahmat? Apakah ente mengatakan Rasul itu tidak memiliki toleransi? Apakah ente menganggap Rasulullah SAW tidak baik hatinya sehingga beliau mengingatkan tentang perkara bid'ah? Sebaik-baik ucapan-ucapan Allah, sebaik-baik petunjuk-petunjuknya Rasulullah SAW, dan sejelek-jelek perkara kata Rasul adalah perkara-perkara yang baru, dan setiap perkara yang baru adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Ini ucapan Nabi kalian yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ente siapa yang memberikan toleransi, yang memberikan rekomendasi buat ente? Dari langit ketujuh Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, innaka ala khuluqin azim.
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung. Tetapi ketika Rasulullah menyikapi orang-orang yang mereka berbuat kebid'ahan, Nabi SAW mengatakan, la yamrukuna minad din kama yamrukuna sam minar ramiyah. Mereka tidak keluar dari agama ini seperti anak panah keluar dari busurnya. Rasulullah yang rahim ini, Rasulullah yang memiliki akhlak yang mulia ini, beliau mengatakan, haulai kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Kamu lebih baik dari Rasul? Ini prinsip agama. Ini bukan masalah toleransi dan lain sebagainya. Ini masalah dinul Islam. Ketika tidak diingatkan tentang perkara-perkara yang seperti ini, manusia akan kebingungan. Mana yang hak dan mana yang batil. Kita mau suatu saat masjid kita di hari Natal datang orang gereja, orang Kristen, pasang salib di sini, sama-sama kita nyanyi gereja, toleransi. Mau kita? Hah? Mau masjid kita dijadikan gereja suatu saat, bentuk toleransi, nggak perlu disaling mengingkari. Toh semua juga baik kok, semuanya bagus kok. Yang masing-masing kita beribadah, ketika mereka beribadah, ya kita bawanya juga ya gimana gitu loh sama mereka. Ini kalau nggak dibiarkan terus akan bergulir. Kita nggak sempat berpikir, pernah nggak tuh berpikir? Orang pakai jilbab, para santriwati masuk ke gereja, sempat nggak tuh berpikir? Nggak ada 10 tahun yang lalu seperti ini, nggak ada. Sekarang sudah kita lihat wanita pakai jilbab masuk ke gereja, nyanyiin lagu gereja. Di pesantren dengan bangganya, kami dari pesantren ini mengucapkan selamat Natal. Mudah-mudahan di Natal hari ini kita bisa membawa kesejukan, kebahagiaan, ketenangan buat seluruh umat Islam, buat seluruh umat manusia. Ada nggak kita mendengar 10 tahun yang lalu? Antum bisa bayangkan, kalau seandainya perkara ini nggak disinggung, orang silakan dengan bid'ahnya, silakan dengan syiriknya, silakan dia beragama suka hati mereka. Yang penting kita saling bekerja sama yang kita sepakati, saling tolong menolong kita saling memaafkan apa yang kita berselisih, saling tolong menolong apa yang kita sepakati. Suatu saat saya nggak bisa membayangkan apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang. Kita nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Kalau kita nggak ingatkan, kita takutkan cucu-cucu kita nanti di bawah, dia nggak bisa lagi membedakan mana Islam dan mana bukan Islam. Nggak bisa lagi membedakan mana agama kekufuran dan mana agama yang turun dari Allah. Mau kita seperti ini? Nggak bisa, harus diingkari. Harus diingkari. Kebid'ahan harus diingkari. Kesyirikan harus diingkari. Penyimpangan harus diluruskan. Tentunya dengan Al-Quran dan sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Karena ada beberapa saat waktu, mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dari mana sunnah Rasulullah dan ucapan para ulama kita bagaimana pentingnya kita berpegang teguh di atas sunnah dan menjauhi dari segala bentuk kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Tasawuf. Ratib Sribeh. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, tasawuf itu adalah sebuah kelompok yang muncul pertama kali kurang lebih pada tahun 200 Hijriah. Kelompok ini di awal munculnya mereka ingin mensucikan hati, tazkiyatun nufs. Bagus enggak mensucikan hati? Tazkiyah, mensucikan hati, membersihkan jiwa. Ini awal muncul kelompok ini. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik petunjuk untuk kita untuk membersihkan hati dan jiwa. Karena Rasulullah juga diutus untuk membersihkan hati manusia. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kata para ulama tafsir, sucikan hatimu, jiwamu. Ini awal ayat turun setelah diturunkan surat Iqra. Jadi penting hati ya. Jadi mereka ketika itu tidak menjadikan
jalan Rasulullah sebagai sandaran untuk mensucikan hati. Menurut pemahaman mereka, hati ini bisa suci ketika kita menjauhi daripada dunia secara keseluruhan. Di antara hal yang paling melalaikan kita adalah perut kita. Makanya dalam ritual-ritual mereka, ya, misalnya mau apa istilahnya, sekian puluh hari, itu kadang-kadang mereka tidak makan kecuali yang putih-putih saja. Karena itu bisa membuat hati kita keras. Saya kebetulan pernah ikut yang model-model seperti itu ya. Jadi kita santri, yang namanya santri kan kalau pergi waliman itu kan sudah hari raya itu. Mungkin antum nggak pernah merasakan jadi santri, jadi antum nggak pernah merasakan nikmatnya dapat undangan walimahan. Ketika kita nyantri, nah sebelum berangkat kita dikumpulkan. Kalian kalau makan daging cukup satu, jangan banyak-banyak, nanti hati kalian keras. Jauhi makan makanan yang tercampur dengan sesuatu yang saset-sasetan, kecap saset, minuman botol. Kita tidak tahu siapa yang membuatnya, takut nanti hati kita keras. Ya santri diingatkan, ya mau gimana lagi? Karena ini menurut kita adalah sebagian dari ibadah. Kita pikir ini menurut kita adalah bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah, tinggal ikut kan? Padahal santri itu gimana ya? Saya nggak bisa membayangkan, antum nggak pernah jadi santri, jadi nggak kebayang gimana dapat undangan walimahan dia buat santri. Iya. Nah memang demikian jalannya mereka. Kenapa? Pada tahun 200 Hijriah mereka membuat sebuah riwayat hadis atas nama Aisyah. Dicari hadis Rasulullah. Rasulullah makan kambing, makan makan kaki kambing. Kambing dimakan oleh Rasulullah. Bahkan pernah sahabat Rasulullah waktu itu datang Nabi ke rumah beliau, dia menghidangkan roti kepada Rasul dan ada panci yang sedang direbus. Kata Rasulullah, kenapa kepada saya hanya dihidangkan roti? Kenapa nggak dihidangkan daging untuk saya? Kata Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, ini adalah sedekah dan kau tidak boleh makan sedekah. Iya, itu sedekah buat kamu, hadiah buat saya. Rasulullah minta, dalam keadaan beliau adalah laki-laki yang sangat pemalu, tapi beliau minta daging di situ. Jadi paham ya? Jadi waktu itu mereka buat hadis, awal bidah fi ahdil Islam asyaba. Awal kebidahan yang muncul di dalam Islam ini adalah kenyang. Hadisnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, zuran wa kadzban. Ini dusta, bohong. Dan demikianlah ahlul batil. Ketika mereka tidak mendapatkan ayat atau hadis yang bisa mendukung mereka, akhirnya dibuat apa? Hadis palsu. Inilah muncul pertama kelompok ini. Tujuannya ingin mensucikan hati. Akhirnya yang namanya kesesatan, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling. Falamma azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sesat, kami akan semakin menyesatkan. Jadi ibaratnya seperti orang ini jalan lurus, dia berdiri di sini, dia melenceng sedikit saja, dia melenceng. Ketika dia melenceng, kan dia akan terus berjalan. Semakin jauh nggak? Semakin jauh sampai ke 180 derajat sana. Paham? Ini jalan lurus, ini jalan lurus. Sedikit dia melenceng sekian derajat, 3 derajat, itu sudah nggak ke sini. Terus akan seperti ini, akan semakin jauh. Ya, akhirnya muncul yang aneh-aneh. Kalau kalian mengambil ilmu dari orang yang mati kepada orang yang mati, Bukhari sudah mati, gurunya Bukhari sudah mati, gurunya guru Bukhari sudah mati, guru Bukhari sudah mati, tabi'in sudah mati, sahabat sudah mati, Rasul sudah mati. Kalau kami mengambil ilmu dari sesuatu yang hidup kepada zat yang maha hidup. Haddatsana qalbi, haddatsana rabbi. Telah mengkhabarkan kepada saya hati saya dan telah mengkhabarkan Allah kepada hati saya. Itu agama. Nah itu, saya nggak perlu sebut ya, nanti masalah lagi. Paham antum ya? Ini agamanya mereka. Sehingga muncul amalan-amalan yang aneh-aneh. Ya, muncul amalan yang berbeda. Antum kalau pergi ke seluruh dunia, ke Arab Saudi, ke Amerika, ke Eropa, ke Cina, kalau masjidnya itu masjid sunnah, seragam zikirnya, nggak beda-beda, semua sama.
Sama semuanya, zikir semua sama, nggak ada beda. Karena memang dari sumber yang satu, Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau seandainya model-model zikir ini di satu kecamatan zikirnya beda-beda. Ada zikir model lingkaran-lingkaran, ada model zikir quick. Macam-macam zikirnya. Ada yang model joget-joget sambil berdiri, ada yang sambil jongkok, ada lafadznya begini, ada lafadznya begitu. Jadi setiap tempat, setiap guru punya zikir yang berbeda-beda. Saya mendengar satu potongan video, nggak perlu saya sebut namanya. Dia mengatakan, antum tahu semua orang. Dia mengatakan sekarang ini sudah terlalu banyak saingan. Jadi sebelah sana juga buat gini, seperti buat ini. Makanya kita harus pinter-pinter buat inovasi baru supaya apa? Supaya orang bisa datang ke tempat kita terus. Jadi kalau zikirnya pakai musik dangdut, mungkin penyanyi dangdut saja yang suka. Nah, sekali-sekali kita zikir pakai musik rock. Bagaimana pencipta nyanyi rock juga suka dengan kita. Kan gitu jadinya. Bisa difahami? Beraneka ragam bentuk dan jenisnya. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, zikirnya sama, sholatnya sama, doanya sama, semuanya sama, seragam. Itulah yang membuat persatuan umat Islam. Dengan apa? Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan saya mohon maaf mungkin oh gitu. Gimana Ustaz Muslim, boleh? Oh ya. Iya. Itu pakai. Iya. Beda-beda tipis. Baik, nah, jazakallahu khairan. Ini adalah musibah, saudara-saudara kaum muslimin, musibah. Tahun baru adalah itu merupakan ciri khas agama mereka. Ini bukan perkara dunia. Ini bukan perkara dunia. Ada keyakinan-keyakinan mereka dengan tahun baru tersebut. Dan kita umat Islam ada tahun baru kita sendiri. Dan selanjutnya di malam tahun baru adalah malam di mana terjadi perzinahan, terjadi minuman, terjadi kemungkaran yang begitu banyak. Ya, dulu ketika atau sebelum terjadi tsunami di Aceh, saya ulangi kembali apa yang pernah saya sampaikan. Ya, nggak pernah kebayang kita bagaimana air laut datang ke daratan. Ya, kemudian menjadi pelajaran supaya mencari rumah yang dekat dengan jauh dengan laut supaya nggak kena tsunami. Tiba-tiba Allah datangkan apa? Tanah tsunami. Ya enggak? Akhirnya lagi ya buat alat gempa. Jadi kalau alat tsunami, ketika nanti terjadi gempa, ini nanti akan dilihat ini potensi tsunami atau tiba-tiba datang tsunami tanpa gempa. Gimana coba? Alatnya nggak terdeteksi karena nggak ada gempa. Allah menambahkan ayatnya, apakah ada di antara kita yang takut dan khawatir dengan azab yang datang dari Allah? Iya. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, kata Allah. Dan tidaklah kami mendatangkan ayat-ayat. Allah tidak menyebutkan satu ayat. Allah menyebutkan ayat-ayat yang sangat banyak. Kecuali itu semuanya untuk menakut-nakuti kalian. Apakah ada rasa takut dan khawatir kita kepada Allah hari di mana manusia bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin? Aisyah Zainab radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Ya Rasulullah, kita apakah akan dihancurkan oleh Allah dalam keadaan ada orang-orang soleh di antara kita ya Rasulullah? Nabi SAW, "Na'am idza ya dhaharal khabath." Iya, ketika kejelekan itu sudah merajalela. Maksiat, musik, penyanyi-penyanyi, itu semua di malam tahun itu mereka menampakkan aksi mereka. Takutlah pada Allah pada hari-hari seperti ini. Allah banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Jauhi tempat-tempat yang itu tempat orang-orang berbuat dosa dan maksiat. Kita khawatir Allah akan mendatangkan bencana kepada kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Satakunu fi akhir zaman khasafun wa qadhfun wa maskhun
Akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, orang-orang akan ditenggelamkan dalam tanah. Orang-orang akan disiksa dengan dilempari batu. Orang-orang akan diubah wajahnya. Mata dzalik ya Rasulullah. Kapan itu terjadi ya Rasulullah, tanya para sahabat. Nabi SAW mengatakan, idza dhaharal ma'azif wal qanayat, ketika alat-alat musik itu sudah merajalela di mana-mana, dan ketika biduan-biduan wanita juga sudah merajalela, di situ Allah akan menurunkan bala. Dan sebagiannya sudah kita lihat, sebagiannya sudah kita saksikan, bagaimana Allah menenggelamkan manusia ke dalam tanah. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Kita khawatir Allah akan mendatangkan apa lagi di balik ini, ketika manusia begitu banyak berbuat dosa dan maksiat. Allahu ta'ala alam. Bisa mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.